Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Viton Farniotomo dengan NIM 231401063 dari mata kuliah Kecerdasan Buatan dengan dosen pengampu Dr. Eng Ande Chandra, STM.Com. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai Dijkstra's dan A-Star Search. Dijkstra merupakan algoritma pencarian yang bertujuan untuk menemukan jalur terpendek dari suatu simpul awal atau yang biasa disebut dengan source node ke semua simpul lain dengan graf berbobot dengan asumsi bahwa bobotnya tidak bernilai negatif. Algoritma ini memilih jalur berdasarkan jarak minimum dari simpul awal atau source node ke setiap simpul tetangganya tanpa mempertimbangkan apakah ada arah khusus menuju simpul tujuan ataupun goal node. Dijkstra search ini termasuk dalam uninformed search karena dia tidak mempunyai informasi lain selain node tujuan. Sedangkan A-star search merupakan algoritma pencarian yang bertujuan untuk menemukan jalur terpendek juga, tetapi algoritma ini menggunakan pendekatan yang lebih terarah. Ataupun A-star search sering juga disebut dengan informed search karena dia memiliki informasi tambahan, yaitu dia menggabungkan dua komponen, yaitu jarak sebenarnya dari simpul awal ke simpul saat ini, dan juga perkiraan ataupun yang disebut dengan fungsi heuristik dari jarak terkini hingga ke simpul tujuan ataupun goal node. Baik, langsung saja pada contohnya. Di sini saya sudah membuat graf sederhana daripada 10 kabupaten atau kota yang terdapat di dalam Sumatera Utara. Dia terutama di sekitar Medan, dimulai dari Tanjung Pura hingga akhirnya akan berhenti di Pematang Siantar. Ini merupakan gambaran atau visualisasi graf simpel daripada map tersebut, yang dimana source node-nya adalah Tanjung Pura dan goal node-nya Pematang Siantar, dan semua sudah dihubungi satu sama lain dan berisi bobot yang bukan sebenarnya, ini hanya merupakan perkiraan saja. Dan saya juga sudah membuat sebuah pohon yang merepresentasikan setiap jalur yang memungkinkan dari graf tersebut. Nah, bisa dilihat bahwa dari Tanjung Pura langsung kepada Medan, seperti yang di graf di sini, Tanjung Pura langsung kepada Medan, dan dari Medan dia akan bercabang ke Lubuk Pakam dan Tebing hingga akhirnya di Pematang Siantar, seperti yang dilihat dari sini. Dan juga dari Tanjung Pura dia akan bercabang ke Sukadamai, ke Stabat, ke Binjai, ke Medan, dan bercabang lagi ke Lubuk Pakam, Martebing, hingga akhirnya di Pematang Siantar. Seperti yang dapat dilihat dari graf di sebelah pohon di sebelah kanan tersebut. Nah, dapat dilihat daripada pohon tersebut, jarak daripada graf tersebut yang paling minimum adalah 61. Bisa dilihat jalurnya merupakan jalur Tanjung Pura, Sukadamai, Stabat, Medan, Martebing, Tebing Tinggi, Pematang Siantar. Dari mana saya mendapatkan angka-angka ini? Oke, saya akan menjelaskan menggunakan metode Dijkstra. Keterangan daripada istilah-istilah ataupun singkatan yang saya akan gunakan di dalam tabel. I adalah iterasi keberapa ataupun perulangan keberapa, yang dimana akan selalu dimulai dari 0. U atau unvisited node adalah node yang belum dikunjungi, dan kebalikannya visited node, yaitu node yang sudah dikunjungi. Dan C adalah singkatan dari current node ataupun node yang sedang dikunjungi. Nah, untuk memudahkan penulisan, saya menyingkati setiap kabupaten atau kota tersebut, yaitu Tanjung Pura menjadi TP, Sukadamai menjadi SD, Stabat menjadi ST, Binjai menjadi B, dan seterusnya. Oke, saya akan langsung menjelaskan tabel ini yang merupakan penjelasan representasi langsung daripada algoritma di belakang pencarian Dijkstra. Lanjut pada penjelasan di tabel. Nah, dapat dilihat pada perulangan pertama ataupun indeks ke 0, I ke 0, semua node belum divisit tentu saja karena current node-nya tidak ada. Nah, karena Tanjung Pura merupakan starting node-nya, maka jaraknya adalah 0. Lanjut kepada perulangan selanjutnya di mana ini menjadi 1 dan semua node belum divisit kecuali Tanjung Pura, karena Tanjung Pura menjadi current node-nya. Nah, karena Tanjung Pura dia bercabang ke Sukadamai dan Medan,
maka di tabel juga diupdate nilainya, di mana Sukadamai menjadi 5 dari Tanjung Pura dan Medan 50 dari Tanjung Pura. Nah, di sini algoritma Dijkstra dia menentukan mana jarak ataupun jalur dengan nilai yang paling minimum. Dalam hal ini tentunya adalah Tanjung Pura ke Sukadamai karena hanya berjarak 5. Maka selanjutnya, pada perulangan selanjutnya, dia masuk kepada Sukadamai. Nah, semua belum divisit kecuali Sukadamai dan Tanjung Pura. Runutnya menjadi Sukadamai. Nah, dari Sukadamai dia hanya memiliki satu jalur yaitu ke Stabat yang bernilai 10. Maka diupdate nilai Stabat 15 karena 5 ditambah dengan 10. 5 ditambah dengan 10 dari Tanjung Pura tentunya. Nah, karena kenapa SD? Karena dia melihat node mana yang divisit sebelum Stabat, yaitu Sukadamai dalam hal ini. Oke, selanjutnya karena hanya memiliki satu cabang, yaitu Stabat, maka dia selanjutnya perulangan keempat dengan iterasi ketiga, dia lanjut kepada Stabat. Nah, pada Stabat, dia hanya memiliki satu jalur. Oh, salah, rupanya ada dua jalur juga. Binjai ke Medan, di mana Stabat ke Binjai 15 dan Stabat ke Medan 7. Di sini dapat dilihat jaraknya menjadi 22 setelah ditambah daripada 5, 10, 7, maka jadi 22. Binjai 30 karena ditambah dari 5, 10, dan 15. Nah, di sini dilakukan lagi perbandingan jarak, yaitu 15 dan 7. Karena 7 lebih dikit, maka dia mengambil jarak dari Stabat ke Medan. Maka selanjutnya, perulangan selanjutnya, dia berhenti di Medan. Nah, dari Medan dapat dilihat memiliki banyak cabang, yaitu Medan Lubuk Pakam dengan nilai 12, Medan Martebing dengan nilai 14, dan juga Medan Binjai dengan nilai 10. Jadi, jikalaupun sebut di Dijkstra, walaupun node tersebut sudah berjalan melewati node sebelumnya atau cabang sebelumnya, dia dapat melakukan backtracing atau melakukan sebuah pengecekan kepada node sebelumnya karena node tersebut, asalkan node tersebut belum divisit. Nah, walaupun Medan Stabat termasuk dalam kategori backtracing, namun Stabat sudah divisit. Oleh karena itu, dia tidak dihiraukan lagi dan hanya diperkirakan Medan Binjai karena Binjai belum divisit. Nah, karena kebetulan Medan Binjai memiliki nilai yang paling minimum, maka dia kembali kepada Binjai pada perulangan selanjutnya. Nah, pada perulangan ini dilakukan lagi pengecekan kepada semua node, baik yang sudah dilalui ataupun belum, apakah ada nilai yang lebih minimum atau enggak. Dalam hal ini tidak ada, maka dilakukan pengecekan lagi kepada mana jalur yang lebih minimum untuk dia menentukan current node yang selanjutnya. Dalam hal ini yaitu Lubuk Pakam dengan nilai 12 saja. Nah, pada perulangan selanjutnya, yaitu perulangan ketujuh dengan indeks ke-6, Lubuk Pakam menjadi current node-nya, di mana dia melakukan penambahan nilai kepada Serampa, yang pengupdatean nilai kepada Serampa, yaitu 50 total nilainya daripada Tanjung Pura hingga kepada Serampa, dan node sebelumnya yaitu Lubuk Pakam. Nah, karena dia hanya memiliki satu jalur dari Serampa ke tebing tinggi, maka dipilihlah tebing tinggi dengan nilai 10, jarak 10. Tebing tinggi dengan jarak 10. Nah, dapat dilihat bahwa nilai tebing tinggi, tinggi ya kan, sudah diupdate menjadi 60. Dan dari tebing tinggi, dilakukan lagi pengecekan mana jalur dengan nilai paling minimum, karena dia memiliki jalur pilihan dua, yaitu tebing tinggi Martebing atau tebing tinggi Pematang Siantar. Karena tebing tinggi Pematang Siantar memiliki nilai yang lebih minimum, yaitu 10, maka dia langsung melakukan pengecekan kepada Pematang Siantar. Nah, ditambahlah 60 ditambah 10, 70 daripada tebing tinggi. Nah, karena ini merupakan goal node-nya, dia tidak berhenti, tapi dia melakukan backtracing lagi untuk melihat apakah semua node yang di dalam graf tersebut sudah divisit atau belum. Nah, karena belum, maka dia melakukan pengecekan kembali kepada Martebing, karena dia adalah satu-satunya node yang belum divisit. Nah, dapat dilihat. Oh maaf, ini sausnya Martebing. Ini juga Martebing. Nah, karena Martebing belum divisit, dia menjadi node terakhirnya. Menjadi current node-nya, maaf. Ini sausnya tidak ada. Menjadi current node-nya,
di mana dia melakukan pengecekan lagi. Nah, karena dari mark tebing ke tebing tinggi, dia hanya memiliki eh, jarak tempuh yang lebih minimal. Dalam hal ini dapat dilihat 14 ditambah 15, 29 dari Medan. Dan juga jika dari jalur Lubuk Pakam Serampah 12, 16, 10. Ini berarti ada 36, sedangkan dari Medan Mas Tebing Tinggi hanya 29. Dapat dilihat bahwa ada jalur minimum. Maka dari itu dia mengupdate nilai tebing tinggi yang seharusnya 60 dari Serampah menjadi 51 dari Martebing. Nah, begitu juga dengan selanjutnya, kolom-kolom selanjutnya, dia mengubahnya menjadi 51 martebing. Dari martebing, karena terdapat perubahan nilai, dia melakukan pengecekan lagi selanjutnya berjalan kepada tebing tinggi. Tebing tinggi, yaitu perulangan terakhir, dengan indeks 10, karena node-nya tebing tinggi, semua node sudah divisit, dia melakukan pengupdatean nilai lagi. Dalam hal ini yang berubah hanyalah nilai dari pematang siantar. Dari 70 dia diubah menjadi 61, yaitu nilai paling minimum ya. Nah, ini sesuai dengan graf pohon yang sudah saya buat di mana nilai paling minimumnya itu 61. Itulah pencarian algoritma Dijkstra. Selanjutnya pencarian A-star, yaitu seperti saya jelaskan sebelumnya, perbedaan daripada Dijkstra dan A-star search terletak pada informed search dan uninformed search-nya, di mana A-star merupakan informed search. Dia sudah mendapatkan informasi tambahan yaitu berupa fungsi heuristik. Nah, fungsi umum dari fungsi heuristik ini terletak ini, Fn sama dengan Gn ditambah Hn, di mana Fn merupakan evaluation cost-nya ataupun cost secara keseluruhan, dan juga GN yaitu cost that already incurred from initial state to an end state. Ini merupakan jarak aktual atau jarak sebenarnya. Ini terletak juga pada Dijkstra, yaitu hanya secara umum merupakan jarak sebenarnya saja. Nah, yang berbeda adalah HN, yang merupakan estimated cost to arrive at the destination from end state. Ini merupakan fungsi heuristik yang saya bicarakan. Nah, langsung saja pada contohnya. Sebenarnya pada A-star terdapat banyak pendekatan fungsi heuristik, tapi saya akan menjelaskan fungsi Euclidean distance, di mana fungsi heuristiknya dapat dihitung melalui fungsi di sini. Nah, contoh daripada graf di atas, saya memakai koordinat sesuai dengan pada graf yang ada di sini, di mana Tanjung Purang koordinat 0,0, Sukadamai 1,1, Setabat 2,2, Binjai 3,3, dan seterusnya hingga Pematang Siantar 9,9. Tentu saja koordinatnya tidak sesuai dengan jarak sebenarnya ataupun peta sebenarnya. Ini merupakan hanya untuk memudahkan penjelasan saya. Nah, dapat dilihat bahwa eh, jika saya ingin menghitung perkiraan ataupun heuristik daripada Sukadamai kepada pematang siantar, maka saya akan menghitungnya. Yang pertama yaitu X goal dikurang X current, di mana X goal-nya yaitu 9 dan juga X current-nya yaitu 1 dikurang lalu dipangkatkan, lalu ditambah dengan Y goal 9 dan juga Y current-nya yaitu 1, maka saya menulisnya di dalam fungsi ini. Nah, karena demikian, 9 kurang 1 dipangkatkan, ditambah 9 kurang 1 dipangkatkan, lalu semuanya diakarkan, lalu ditambahkanlah hasil akhirnya yaitu 11,3. Nah, jadi fungsi heuristik Sukadamai yaitu 11,3. Begitu juga dengan fungsi heuristik daripada Stabat ke pematang siantar. 9 dikurang 2 dikuadratkan ditambah 9 kurang 2 dikuadratkan, lalu semuanya diakarkan didapatkan 9,9. Begitu juga dengan Binjai, yang heuristiknya ditambah 8,5, Medan 7, Lubuk Pakam 5,7, Serampa 4,2, Martebing 2,8, Tebing Tinggi 1,4. Dapat dilihat bahwa semakin dekat dengan koordinatnya, semakin dekat dengan goal state-nya, fungsi heuristiknya atau perkiraan heuristiknya menjadi menurun juga. Karena dia menghitung perkiraan cost daripada uh, node yang sekarang hingga node tujuan. Nah, saya sudah mengupdate-nya, dapat dilihat bahwa Sukadamai 11,3 seperti pada
perhitungan tadi, Medan 7, Lubuk Pakam 5,7, bla 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 bla. Nah, dapat dilihat saya sudah menghitungnya juga untuk memudahkan penjelasan saya untuk mempersingkat waktu juga. Nah, dapat dilihat dari pohon ini, jika kita ingin menghitung semua menggunakan A-star maka kita perlu menghitung jarak sebenarnya dan juga jarak kalkulasi perkiraan menggunakan fungsi heuristik. Nah, jika kita ini melihat dari jarak dari Tanjung Pura, Medan Martebing tebing tinggi pematang Siantar, maka kita perlu mengkalkulasi semuanya. 50 ditambah dengan 7, 14 ditambah dengan 2,8, 15 ditambah dengan 1,4, dan terakhir ditambah dengan 10. Hasil akhirnya ditambahkan 100,2. Begitu juga dengan jalur-jalur lain. Tanjung Pura ke Medan 50 tambah 7, lalu lanjut ke Lubuk Pakam 12 tambah 5,7, Cirampas 10,42, tebing tinggi 10 ditambah 1,4, dan berakhir di Pematang Siantar dengan jarak 10, yaitu jarak totalnya 126,3. Begitu juga dengan jalur-jalur lain. Nah, didapatkan bahwa jalur paling minimum tetaplah jalur dari Tanjung Pura, Sukadamai, Stabat, Medan Martebing, tebing tinggi Pematang Siantar dengan nilai 93,4. Dapat dilihat bahwa jalur paling minimum sama menggunakan kalkulasi Dijkstra ataupun kalkulasi A-star search. Nah, sekian presentasi saya mengenai A-star search dan juga Dijkstra. Saya harap penjelasan saya dapat bermanfaat dan jika terdapat salah kata saya mohon maaf. Untuk perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.